Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan untuk mengetahui perjuangan almarhum Saifullah menghadapi COVID-19, kini kami sudah terhubung bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selamat pagi, Pak Riza. Selamat pagi, Pak Robert. Terima kasih Pak Riza telah bergabung bersama dengan kami dalam Metro Pagi Prime Time dan kami ucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas kepergian dari Sekda DKI Jakarta almarhum Saifullah. Pak Riza, banyak berita saya baca kemudian yang menggambarkan sosok Pak Saifullah sejak semasa hidupnya. Banyak yang juga menggambarkan bahwa Pak Saifullah rajin berolahraga, jago futsal dikatakan, sering bermain bulu tangkis. Tapi apa yang Anda ketahui mengenai kronologis dari sejak almarhum sakit hingga kemudian meninggal dunia? Jadi memang Pak Saifullah ini orang yang senang berolahraga, ya. Hari-harinya mungkin dalam seminggu bisa 2-3 kali dia bahkan main badminton, ya. Di salah satu teman main yang rajin itu Pak Asril Agung, ya, Pak Kajati, ya, DKI Jakarta. Dan Pak Saifullah ini orang yang sangat baik, ya, kerja keras. Semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik, tugas-tugas yang diberikan dikerjakan dengan baik. Orangnya senang bercanda, ya, bergurau, dan bergaul. Orangnya sangat supel dan pemerhati dia. Dalam masa pandemi ini, dia selalu memberi perhatian kepada kita semua. Umpamanya selalu memberikan suplemen, mengirim buah-buahan, vitamin, ya, pada siapa saja yang dikenal, ditemukan kepada kita, kepada warga. Kemudian selalu mengingatkan kita untuk jangan keluar masuk, hati-hati, harus tidur yang cukup. Jadi luar biasa lah, ya, itu, ya, perhatian dia. Kemudian yang kedua, hari-hari dia bersama kita, pagi, siang, malam kita ngurusin COVID. Perjuangannya luar biasa, tanpa lelah, tanpa memperhatikan bahayanya bagi pribadi, tapi ngurusin orang saja, luar biasa. Jadi itulah Pak Saifullah selama ini membantu kita ngurusin COVID. Ya, nah, kemudian Pak Riza. Ya, jadi waktu hari Jumat 2 minggu yang lalu, dia masih ke kantor. Itu ada acara dengan Ibu Gubernur, dengan Ibu Wakil Gubernur, ada Pak Taufik juga di situ, DPRD, kemudian ketemu Pak Taufik sorenya sama kami, sama Pak Gubernur, saya dan jajaran pejabat, karena ada pelantikan wali kota, wakil wali kota, kemudian beberapa kepala dinas. Nah, setelah itu Jumat itu dia pulang, nggak enak badan memang. Sabtu Minggu istirahat di rumah. Kemudian Senin tanggal 7 ada rapat paripurna DPRD, hadir beliau. Tapi dalam perjalanan setengah beliau asam lambung naik, kemudian izin pulang. Nah, sejak itulah pulang, kemudian gak enak badan, ke rumah sakit swasta 1-2 hari, kemudian pindah ke RSPAD. Nah, di RSPAD itulah memang, ya gimana? Ya, sejauh ini bagaimana dengan upaya tracing yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengetahui dari mana kemudian almarhum terinfeksi atau mungkin ada kemungkinan dari aparatur sipil negara yang bekerja bersama-sama dengan beliau juga kemungkinan terinfeksi COVID-19? Ya, memang soal tracing kita juga sedang mencari tahu, ya, sejak itu, ya, semua dicek, ya. Memang di acara itu, waktu di pelantikan, ya, ada 3 orang itu yang terpapar itu. Jadi waktu pelantikan hari Jumat itu ada 3 orang yang terpapar. Tapi kita belum tahu hari ini siapa yang membawa, ya. Terus dilakukan kontak tracing terus sejak hari Jumat bahkan. Tapi Pak Sekda itu diketahui terpapar virus corona itu sekitar hari Senin malam, kalau tidak salah, Selasa hasilnya itu baru ketahuan tuh, bahwa yang bersangkutan almarhum terpapar virus corona. Dan memang setelah di rumah sakit itu terus drop, ya, karena memang ada penyakit bawaan, beliau itu ada asam lambung,
ada diabetes sedikit, ada darah tinggi, bahkan di terakhir itu ada ke jantung ya. Ya. Jadi memang sebetulnya saya pribadi melihat beliau tuh sepertinya itu malah lebih sehat dari saya. Karena orangnya energik, olahraga hari-hari, itu kesana kesini sehat begitu, bercanda, orang yang sangat baik. Nah sakitnya itu memang terus turun, sejak hari itu drop, sejak hari Senin, Selasa, Rabu terus saja. Sampai 2 hari sebelum meninggal itu bahkan dihadirkan alat ya yang paling canggih di Jakarta, pinjam dari Rumah Sakit Harapan kita, alat pemompa jantung dan paru-paru. Kemudian juga diberi obat yang terbaik yang ada di Jakarta ya. Yang mahal sekali bahkan harganya itu luar biasa. Diupayakan semaksimal Pak Gubernur juga langsung menghadirkan alat yang terbaik itu ketika 2 hari malam itu. Namun langsung drop, langsung tidak sadar, dia dengan ventilator, koma begitu sepertinya. Dan akhirnya pada jam 12.55 almarhum dipanggil Allah Subhanahu wa taala, panggil Tuhan Yang Maha Esa. Ya, apa interaksi terakhir antara Pak Riza dengan almarhum? Saya sebetulnya terakhir itu seminggu sebelumnya komunikasi, gitu ya. Kalau Pak Gubernur masih mungkin 2-3 hari sebelum meninggal, ya hari Minggu kalau nggak salah Pak Gubernur itu berinteraksi. Saya termasuk pribadi yang sama sekali nggak pernah, jangankan menyangka, berpikir, terlintas saja nggak pernah saya. Karena pikiran saya dia, ya mungkin saya bilang ya istirahatlah beliau kan. Kita kan apa-apa kalau dianggap terpapar ya sudah masuk rumah sakit atau isolasi, istirahat, minum vitamin, mungkin itu obatnya. Saya berpikir demikian, ya sudah Pak Sekda biar sekali istirahatlah. Pikiran saya begitu kan, masuk rumah sakit, isolasi, begitu. Tidak menyangka demikian berat, parah, demikian cepatnya, sama sekali tidak menyangka. Betul, sesuai dengan protokol kesehatan Pak Riza. Ya, apa ya upaya yang sedang dijalani oleh Pemprov DKI Jakarta, terutama di wilayah Balai Kota, dan juga terutama untuk ASN yang pernah berinteraksi, maupun juga dengan rapat-rapat dan juga kegiatan yang pernah diikuti oleh almarhum? Kalau rapat ya memang kita sama beliau tuh hampir hari-hari rapat ya. Pak Gubernur, saya, Pak Sekda, ya hari-hari rapat nggak pernah absen. Tugas-tugas nggak pernah nggak hadir. Tapi kadang-kadang juga pakai Zoom meeting, nggak selalu. Pak Gubernur kan kalau rapat membatasi jumlah orang, sebanyak mungkin Zoom meeting di ruang masing-masing atau di rumah dibagi, gitu ya. Tapi memang kalau Pak Gubernur, saya, Pak Sekda ya hampir sering berada di kantor dengan jarak ya, jarak tertentu sampai 2 meter lah biasanya jaraknya itu. Bahkan rapatnya itu di aula ya, di Balai Agung, jadi bukan di ruangan yang sempit atau ruangan yang kecil. Kita rapat tuh di ruang pola yang besar supaya terhindar dari penyebaran virus dari droplet dan lain sebagainya. Kemudian juga kontak tracing sudah dilakukan, banyak sekali pegawai di satu lantai dan sebagainya. Nah, dan memang kemarin salah satu yang ikut bersama kita waktu pelantikan itu hari Jumat, tanggal berapa berarti ya? 7, 6, 5, tanggal 4 kalau salah itu. Iya, tanggal 4 itu kalau nggak salah itu, hari Jumat ya, 4 atau 5 itu, ada 3 itu yang terpapar ya. Nah, itu juga sebagian ada yang baru kemarin itu ketahuan. Salah satu eselon 2 kemarin ketahuan, karena dia di gedung Balai Kota itu di gedung G. Kemarin Pak Gubernur langsung memutuskan, karena ada 2 gitu terpapar, bahwa gedung G harus ditutup untuk 3 hari. Jadi hari ini Kamis, Jumat, Sabtu, gedung G ditutup untuk sementara. Semua pegawai pejabat di gedung itu bekerja dari rumah dan dilakukan pembersihan hari ini. Jadi Pak Gubernur ingin memberi contoh bagi kita semua, sudah dengan peraturan ketentuan yang kami buat, apabila ada yang terpapar di satu gedung,
Ya. Maka satu gedung harus ditutup sementara dalam waktu 3 hari, kemudian dilakukan pembersihan dan disinfektan. Baik. Pak Riza, tentunya yang kehilangan tidak hanya jajaran dari aparatur sipil negara, kepala daerah, tapi juga rakyat Jakarta. Kami lihat bagaimana permasalahan juga Jakarta diselesaikan dengan baik oleh beliau. Dan beliau juga telah melayani berbagai gubernur selama karirnya di dalam pemerintahan. Terima kasih